شفاعات وهذا مطلبي يا نبي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيا أيها الحاضرين والحاضرات رحمكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Hadratil Mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, guru-guru kami dan segenap para orang tua kami, para sepuh yang disepuhkan dan para tokoh yang ditokohkan, segenap jamaah sholat isya dan sholat sunat taraweh, jamaah Masjid An-Nur, semuanya yang mudah-mudahan selalu ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap disertai doa dan harapan, mudah-mudahan seluruh ketaatan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal kita Allah lipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Setiap doa kita dikabulkan dan setiap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ibadah Ramadan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Masuk malam ke-11 malam hari ini, berarti 10 awal telah kita lalui, dan mudah-mudahan terus Allah berikan sehat, Allah berikan kekuatan iman serta Islam, sehingga sampai akhir Ramadan kita tetap termasuk hamba-hamba yang istiqomah dalam menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, dan di siang harinya kita bisa berpuasa dengan full. Jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ada dua peristiwa yang sangat luar biasa dan sekaligus anugerah yang tidak terhingga. Yang pertama adalah nuzulul Quran, di mana di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.450 kalimat, 1.027.000 huruf Allah turunkan. Dan kalimat-kalimat atau ayat-ayat ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dibukukan dalam satu kitab Al-Quran, di mana makhluk atau yang disebut Al-Quran ini adalah berbentuk makhluk, maka makhluk ini bila mana dipandang saja sudah mendapat pahala. Seperti halnya seperti orang ke Mekah lalu beliau memandang Ka'bah, ini sama pahalanya memandang Al-Quran dengan memandang Ka'bah. Jadi jangankan dibaca, ya, dipandang saja sudah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangankan membaca, mendengarkan saja Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di mana Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah baik-baik, kata Allah, mudah-mudahan kalian semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bila mana kita seorang yang belajar atau mengajarkan Al-Quran, maka sebaik-baik orang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Apalagi ketika kita sudah mampu untuk membacanya. Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa orang yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, ayat Al-Quran, yakni Al-Quran, likulli harfin hasanatun. Setiap satu hurufnya Allah berikan satu hasanah. Wal hasanatu falahu asru amsalihah. Maka dari satu hasanah ini Allah akan berikan 10 pahala. Kita bisa membayangkan kalau hari ke-10 ini sudah bisa khatam Al-Quran 30 juz. Berarti targetnya satu hari satu malam 3 juz. Kira-kira ada yang khatam tanggal 10? Ada yang khatam? Jamaah An-Nur? Alhamdulillah. Ya.
berarti 1.027 huruf kalikan 10 kali. Dan itu pun kata ulama 10 itu kalau baca Al-Qur'annya tidak punya wudu. Tapi kalau baca Al-Qur'annya punya wudu, setiap satu hurufnya 30 pahala. Dan itu pun kalau punya wudu di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, maka satu hurufnya adalah 100 pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan betapa luar biasanya berkahnya Ramadan ketika kita bisa mudawamahkan membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Subhanallah, jamaah sekalian. Ya, maka mudah-mudahan ya. Dan di antara 60 dan 6.666 ayat ini dibagi menjadi 9 bagian. Bagian pertama ayat yang berkenaan dengan an-nahar, al-amr atau perintah. Itu ayatnya ada 1000 ayat. Yang kedua ayat yang berkaitan dengan an-nahi, yaitu larangan. Ya. Itu pun sama ada 1000 ayat. Ya. Selanjutnya adalah wa'ad. Wa'ad ini adalah artinya ayat yang berkaitan dengan janji-janji Allah. Ini pun 1000 ayat. Lalu ayat berikutnya adalah wa'id. Wa'id ini adalah bahasa kita mah apa ya? Siksa atau ancaman Allah. Itu pun 1000 ayat. Ditambah lagi dengan ayat yang berkaitan dengan amsal. Ya, yaitu perumpamaan. Ini pun 1000 ayat. Lalu ayat yang berkaitan dengan akhbar atau berita, ini pun 1000 ayat. Ya, ditambah lagi dengan nauhawal amsal, yaitu 500 ayat yang berkaitan 1000 ayat yang berkaitan dengan halal haram, itu 500 ayat. Ya. Nawal amsal itu 100 ayat, dan sesisanya yang 66 ayat adalah yang berkaitan dengan zikir, dengan doa, ya, dengan istighfar, dan juga tentang pujian. Jadi seluruh ayat ini jumlahnya adalah 6.666 ayat. Dan salah satu ayat amr atau ayat perintah adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang mungkin ini jangankan kita yang sudah sepuh kayak kita seperti ini, anak kecil saja ayat ini banyak yang hafal. Itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu perintah tentang melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, sesungguhnya telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ilal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di antaranya tujuan dari puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun. Ulama berpendapat kalimah la'alla ini ya seolah-olah Allah berangan-angan. Artinya tidak semua orang yang puasa itu akan menjadi takwa. Akan tetapi harapan Allah dengan berpuasa ini, manusia akan membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan jadi orang takwa tanpa kesungguh-sungguhan. Sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh menambahkan ibadah-ibadah yang sunnah. Makanya ada 3 hal kata Nabi. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh dan nantinya akan menjadi orang yang takwa dalam bersungguh-sungguhnya. Yang pertama adalah orang yang mampu menambahkan sholat-sholat sunnah yang dia tinggalkan di bulan lain dan dia laksanakan di bulan ini. Salah satunya adalah sholat sunat rawatib, sholat sunat yang mengiringi sholat fardu yang jumlahnya 12 rakaat. Ini yang pertama, sholat sunat yang pertama, ya, yang sifatnya atau hukumnya sunnah muakkadah, seperti halnya 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat asar, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. 12
ini yang dihukumi oleh para ulama bahwa adalah sunatnya sunat muakkadah, sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika seseorang sudah mampu mendawamkan sholat sunat ini sampai akhir hayatnya, itulah mereka berarti berusaha semaksimal mungkin untuk la'allakum tattaqun. Yang kedua, sholat sunat duha. Sholat sunat duha ini dibagi tiga. Ada awal waktu namanya sholat isyraq. Ya, waktu isyraq ini bila mana subuh jam 5.15 menit, maka waktu isyraq masuk jam 6.15 menit. Jadi 1 jam setelah sholat subuh. Makanya Nabi tidak pernah bergeser dari tempat duduknya setelah sholat subuh, kecuali beliau telah melaksanakan sholat sunat isyraq, baru beliau melangkah keluar atau pulang ke rumah beliau. Yang kedua, waktu dari mulai jam 8 sampai jam 10, itu waktu duha yang kedua. Ya. Apakah mau 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, semampu kita. Dan yang terakhir dari jam 10 sampai jam 11 itu adalah waktu duha yang terakhir. Dan ini pun bisa mudawamah. Yang selanjutnya adalah tahajud. Saya yakin ketika bulan Ramadan semuanya bisa tahajud, karena biasanya bangun 4:30, sekarang 3:30 semua sudah pada bangun. Ada waktu yang luang, ada kesempatan. Mengapa tidak? Jamaah sekalian. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Ya, makanya di dalam satu hadis dikatakan al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Ada 4 kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, ahli Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, apalagi sambil ditadabburkan. Subhanallah. Ya, minimal kita punya target dalam 1 bulan ini 30 juz. Berarti 1 hari 1 malam minimal 1 juz. Tidak susah jamaah. Ya. 8 ayat atau 16 ayat sebelum sholat zuhur, tambah lagi 16 ayat setelah sholat zuhur, atau separuhnya 8 ayat. Saya yakin selama 5 kali 8, ya, 5 kali 8 ditambah lagi sebaliknya 2 kali, maka insya Allah 1 juz kita bisa hatamkan dalam 1 hari 1 malam. Tidak sampai 5 menit. Ketika kita rencanakan, semuanya akan pasti terlaksana. Selanjutnya adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, memperbanyak jariah dan lain sebagainya. Ini adalah bukti keseriusan kita, bukti kesungguhan kita. Dan insya Allah ketika orang ini sudah mudawamah di bulan Ramadan, diharapkan setelah Ramadan pun akan berlanjut, baik sholat sunnahnya dipertahankan maupun membaca Qur'annya walaupun hanya 1 juz dalam sehari, ya, atau sedekah walaupun hanya 1 Jumat sekali, atau biasakan sedekah subuh, sedekah yang paling afdol di antara sedekah. Mudah-mudahan kita berharap Ramadan tahun ini membawa kita semua kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ada 1 peristiwa lagi dan 1 hadiah yang dihadiahkan kepada Muhammad dan umatnya adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau udah malam udah aja jangan Lailatul Qadar. Ini orang Indonesia biasa begitu. Nah, orang naik ngerti kan, pergi ke Mekah aja. Dari mana? Dari mana, Pak? Saya dari Gunung Jabal Rahmah. Dan gunung sama jabal itu juga kan. Nah, karena kita sudah terbiasa lidahnya seperti itu, maka hal-hal yang seperti itu tidak perlu dimaksanakan. Ya, karena lidah orang Indonesia itu beda. Tidak membiasakan membaca bahasa Arab, makanya biasanya Indonesianya disebut, Arabnya juga disebut. Ya, seperti kita mengucapkan pompa air, semuanya pompa air itu kan mereknya beda-beda. Tapi ketika ngomong apa itu sanyok semua. Nah, seperti itu tidak masalah sebetulnya. Yang penting ketika ada kesempatan diberikan umur panjang oleh Allah sampai ketemu lagi Ramadan tahun ini, berarti satu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Makanya mudah-mudahan kita panjang umur, tetap taat, istiqomah dalam ibadah sampai wafat husnul khatimah. Itu saja barangkali untuk malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa menambah wawasan keilmuan kita tentang Al-Quran dan lain sebagainya, dan akhirnya bertambah ilmu, bertambah
bertambah iman, bertambah semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.